Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna ala Allahil kadhib wa kafa bihi ithman mubina. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Saku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Darut Taqwa, Jalan Masjid Darut Taqwa, Krukut Limo, Depok. Pemirsa, kita akan mengangkat tema yang tentu saja ini sangat menarik sekali kita bahas. Barangkali selama ini kita tidak menyadari, kita telah bermain-main dengan apa yang disebut dengan syirik. Bukan saja syirik besar, tapi syirik kecil yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Jujun Junaidi dan Habib Ahmad Al-Kaf. Dan seperti biasa, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Shadaqallahul azim. Habib yang saya hormati, Mas Agung,
hadirin hadirat jamaah Darut Taqwa, Masjid Darut Taqwa Depok, yang saya hormati seluruh pencinta damai Indonesiaku yang selalu setia. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadar terjebak di dalamnya. Syirik. Kalau ibu ditanya, ibu pernah musyrik tidak? Pasti ibu jawab tidak. Pasti semuanya akan menolak tidak. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku akhfa fi ummati, kata Rasulullah, min dabibil bin nabi bin min dabibin namli, min dabibin namli. Kata Rasulullah itu seperti bahwa syirik yang tersembunyi itu lebih tersembunyi, lebih halus dibanding seekor semut yang melata ala sofa di batu filailin zulmai, pada kegelapan malam. Bayangkan, saya saja ngomongnya sampai terbata-bata. Kenapa? Karena kebayang itu bahasa Rasulullah mengibaratkan semut hitam berjalan di batu hitam di kegelapan malam. Sekali lagi, semut hitam berjalan di batu hitam di tengah kegelapan malam. Berarti kalau kata orang Garut, tekatenyo, ora kedeleng, tidak terlihat. Nah, kita yang terjebak itu adalah pada musyrik itu, pada syirik itu. Apa itu yang tersembunyi itu? Salah satunya adalah riya. Kata Rasul, inna akhafa ma akhaf alaikum asyirkul asghar. Yang aku khawatirkan dari umatku itu adalah musyrik kecil. Sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa musyrik kecil itu? Rasul bersabda, ar-riya. Riya itu pamer. Banyak yang suka pamer kan? Punya mobil baru pamer, bikin vlog. Benar gak? Vlog, ini mobil harganya, awas. Mungkin saja dia tidak ria, saya tidak menuduh dia ria. Tapi hati-hati, yang begitu-begitu itu terjebak pada ria. Punya istri 4 pamer. Katanya kalau istri 4 namanya Superman. Kalau istri 3 namanya Power Man, istri 2 Iron Man, istri 1 Cemen. Ini yang mana nih? Ya udah cemen saja lah, sudah. Cemen di mata manusia tapi mulia di mata Allah, karena membahagiakan yang satu ya. Kalau dulu kan sedang merayu nyanyi, kemanapun ku ingat padamu. Duh, dimanapun ku ingat padamu, di semua waktu ku ingat padamu, kekasihku. Tapi awas, jangan seperti layangan putus. Siapa yang nonton? Saya mah tidak nonton, sumpah. Istri saya yang nonton. Saya cuma nanya ke istri saja. Nah, ria dengan harta bendanya, ria dengan kekuasaannya, ria dengan pengetahuannya, ria. Awas, musyrik gede itu menduakan Allah, itu jelas. Yang tadi tidak diampuni sampai mati pun dia murtad. Sudah, itu mafi jahannam khalidina fiha. Kalau musyrik kecil itu orang bangkrut nantinya. Dia bangkrut dengan amalan-amalannya karena pamer. Man shalla yura'i faqad asyraka. Wa man shoma yura'i faqad asyraka. Kata Rasul nih, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang sholat karena ingin dilihat orang, pamer, maka sholatnya musyrik.
Apalagi depan mertua, Allahu Akbar. Salon mertua ada nih, Bismillahirrahmanirrahim. Saking pengen berdoa, pengen ketahuan, dikencengin, salah lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Jadi hati-hati. Kalau musyrik yang gede itu insya Allah selamat semua. Tapi kita banyak tidak sadar dengan musyrik yang kecil. Itu yang tadi arya, tolong dijaga. Saya suka sodako tapi suka diumumkan oleh DKM, itu ria tidak. Jangan ngomong ria. Itu mah DKM yang ngumumin, biarin. Hati kita mah sudah niat untuk sodako. Nah gitu. Ada orang yang infak kemudian tidak diumumkan, jangan diumumkan. Nanti dianggap ria. Jangan-jangan dia yang ria karena masih berhubungan dengan manusia. Kalau sudah ngasih, jangan lagi berhubungan dengan manusia. Itu orang yang tidak ria, insya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita agar kita berhati-hati dengan model syirik yang tanpa kita sadari. Bagaimana mungkin kita ciptaan Allah menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain padahal diri kita diciptakan oleh Allah. Lantas, apa sesungguhnya bahaya daripada syirik yang tidak kita sadari? Habib Ahmad Al-Kaf akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang syirik. Dalam segmentasi berikutnya ini kita akan dengarkan secara seksama, yaitu tentang bahaya syirik yang tanpa kita sadari kita telah melakukannya. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kita sama-sama muliakan guru kita Kiai Haji Jujun Junaidi yang mudah-mudahan diberi sehat wal afiat, bisa terus berdakwah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Agung, begitu juga jamaah Masjid Darut Taqwa Depok yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini Allah muliakan antum semuanya. Mudah-mudahan diberkahi dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, dibahagiakan di dunia sampai nanti di akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanallah, hari ini temanya sangat luar biasa, yaitu adalah tentang masalah syirik. Tadi sudah dijelaskan oleh kiai kita, subhanallah banyak orang tidak terasa bahwa dia berbuat syirik. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh baginda Nabi Muhammad. Sekarang bahayanya apa sih kalau orang berbuat syirik? Bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Dua tatanan. Di dalam dunia hidupnya kacau balau. Di akhirat jelas tadi sudah dikatakan, qori kita membaca, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Coba di dalam dunia orang yang syirik, yang suka tadi khususnya yang khafi, baru yang khafi, yang kurang jelas, itu adalah orang yang dibenci oleh masyarakat. Kenapa? Orang yang suka sombong, ria, pamer, itu tadi sudah dikatakan bahwa itu adalah bagian daripada syirik. Kira-kira sekarang ibu-ibu ditanya, Pak, ditanya kita semuanya sama nih. Kalau ada orang pamer, seneng apa benci? Pak, jawab Pak. Nggak perlu buka masker. Coba kalau lihat orang suka pamer, dikit-dikit, apa namanya tuh? Lagi ini, habis itu bohong dianya. Kira-kira ini orang dicintai masyarakat apa dibenci?
Coba syirik khafi bahayanya luar biasa. Kalau sudah biasa ria, nanti sudah mulai, apalagi kalau zaman sekarang banyak follower ini. Ini luar biasa, follower saya banyak. Terus nanti sombong dah, sombong. Nah, kalau sudah sombong, naudzubillah min dzalik. Orang makin sombong, makin dicintai apa makin dibenci? Coba bayangkan, Allah ini sombong. Kalau sudah sombong, biasa ini syirik lagi. Tambah lagi apa? Berbuat zalim. Kamu apa ini? Singkirkan dia, jauhkan dia, jatuhkan dia. Macam-macam lah buat untuk dia. Subhanallah, gara-gara merasa saya sudah banyak ini kekuasaan saya sudah banyak uang saya sudah banyak pengikut saya. Apa dia itu? Siapa dia itu? Oh, luar biasa. Timbul dari keburukan. Ini di dunia dalam tatanan manusia, kehidupan manusia, hidupnya hancur luar biasa. Makanya Allah benci kepada orang-orang yang syirik. Kenapa? Karena sayang. Jangan sampai dibenci oleh orang lain. Makanya Allah paling senang mengatakan apa? Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Kebalikannya orang yang riya, kebalikannya orang-orang yang sombong adalah orang yang suka tawadhu', yang merendahkan diri. Subhanallah. Syirik hubungannya dengan merendahkan diri. Iya. Allah sudah mengancam dalam Al-Quran. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Khafidah, orang yang suka membanggakan dirinya, yang suka sombong alias yang suka syirik, kata Allah, aku akan jatuhkan dia. Allah akan jatuhkan oleh Allah. Jangan dianggap sekarang orang-orang yang suka sombong, yang suka pamer, yang suka apa namanya tuh, kadang-kadang mamerkan dirinya, apa namanya tuh? Nah, bahasanya banyak. Ada bahasa politik, ada bahasa ini, terjemah masing-masing. Subhanallah, sombong, merasa hebat, merasa segala-galanya suatu saat akan dijatuhkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita mau melihat Fir'aun itu kenapa? Sombongnya luar biasa. Sifatnya Fir'aun itu sombong. Ujung-ujungnya apa? Jatuh. Dijatuhkan oleh Allah. Sepele masalahnya. Sepele ketika dijatuhkan dengan mudah. Tapi dulunya ana rabbukumul a'la. Terus mengatakan hadhil anharu tajri min tahti. Oh, sungai Nil ini yang dibutuhkan oleh orang Mesir luar biasa. Itu mengatakan ini tidak akan jalan kecuali dengan perintahku, kata Fir'aun. Kata Allah, nanti kamu suatu saat akan mati konyol di air juga. Dan buktinya nyata, di akhir hayatnya mati dengan apa? Air laut masuk, ternyata bahkan tidak cuma mati, dilestarikan jasadnya sampai saat ini kita bisa melihat jasadnya. Kenapa? Sombong, riya. Ini baru yang khafi. Kalau yang jelas, ya Allah, jangankan ampunan Allah, kasih sayang Allah, jangan harap. Kalau sudah syirik, naudzubillah, menyamakan Allah dengan yang lainnya, membesarkan yang lainnya daripada Allah, menyamakan Allah dengan yang lainnya, hati-hati. Nabi Muhammad telah ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Di dalam tentang Nabi Muhammad telah ditanya oleh kaum musyrikin, Tuhan kamu dari apa? Tuhan kamu dari apa? Subhanallah. Katanya, kalau Tuhan kami dari batu, dari ini, dari ini. Subhanallah, turun Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu. Allah enggak ada persamaannya. Makanya jangan suka menyamakan Allah dengan yang lainnya. Bisa-bisa syirik wal'iyadzubillah. Terima kasih Habibana, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah yang insya Allah nanti akan menjadi bahan kita untuk berdiskusi, tanya jawab. Barangkali Anda juga punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik, kita akan tampung dengan 3 segmen yang telah kami siapkan, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dan Manusaku yang mengangkat tema tentang syirik. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa penanya yang insya Allah jawaban-jawaban yang singkat yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita akan semakin memperkaya pemahaman kita agar kita berhati-hati dengan sesuatu yang sangat tersembunyi. Semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam gelap gulita yang luar biasa. Intinya kita tidak mungkin menyaksikannya. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ramdhani yang akan dijawab pertama kali oleh Kiai Jujun Junaidi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abuya Al-Habib Ahmad Al-Kaf, guru kita Kiai Haji Jujun Junaidi. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya pribadi bisa bergabung bersama para jamaah di Masjid Darut Taqwa Krukut Depok dengan tema yang sangat luar biasa yang memang di era globalisasi ini antara musyrik khafi dan jali. Kalau jali sudah jelas, yang khafi ini sulit untuk kita membedakan. Pertanyaan saya, di zaman modern seperti ini apakah ada kiat-kiat doa yang membuat kita mendobrak, menjauhkan dari sifat syirik khafi? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali, silakan Kiai Jujun. Kalimat yang paling dan terbaik untuk mendobrak syirik adalah la ilaha illallah. Syirik itu kan menyekutukan. Berarti memperbanyak, tidak mengesahkan. Menambah sesuatu yang ada. Padahal kata ada itu ada sebelum kata ada. Baru kita itu mengerti ada itu. Kalimat ada itu diciptakan oleh yang maha ada sebelum orang tahu tentang adanya kalimat ada. Jadi kalau sebut la ilaha illallah berarti sudah meniadakan semuanya. Hanya Allah. Jadi kalau nanya, adakah doa-doa? Saya to the point. Zikir saja sudah. Zikir yang terbaik. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha. Makanya kalau ngomong syirik berhubungan dengan iman kan. Ketika Rasul ditanya, kata Rasul, jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidul iman ya Rasulullah? Dengan apa saya harus memperbaharui iman itu ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Begitu sabda Rasul. Perbanyak olehmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nih Masjid Darut Taqwa gede. Zikirnya yang kenceng. Makin kenceng itu setan, makin kenceng zikirnya. Jangan nyender di tiang. Boro-boro setan. Nyamuk juga ngegigit. Yang bener tarik dari perut ke atas. Lah. Tarik untuk membentengi setan dari ke kanan. Ilah. Tarik untuk membentengi setan dari kiri yang datang dari belakang mengeroyok kita. Illallah. Jadi begitu. Nah, begitu nyebut la ilaha illallah. Nah, itu sama dengan mengusir semua perbuatan syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dorongan-dorongan untuk syirik yang tanpa kita sadari tetap ada kan selama kita masih berada di dunia, Kiai. Justru itu syirik yang tersembunyi pun akan hilang karena kita mendorong, menyeret semuanya kecuali untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, seperti yang tadi. Saya ini sudah menyumbang, tapi tolong jangan diumumkan, takut disebut ria. Kok takut disebut ria? Jangan takut disebut ria. Nah, kita mah sudah mau membangun masjid. Kenapa mesti takut disebut ria? Tapi kalau khawatir hati saya tidak kuat, nanti saya jadi ria, boleh. Kalau takut disebut ria, berarti Anda masih berhubungan dengan manusia. Tapi kalau Anda khawatir, Anda keimanannya kurang kuat, malah membikin saya pamer yang tadi, nah itu boleh kalau begitu. Dan ketika tiba-tiba ujug-ujug diumumkan, Jujun Junaidi
memberi sumbangan ke Masjid Darut Taqwa 500 juta. Ujung-ujung misalnya saya, ya Allah saya ria. Nggak usah begitu, itu mah panitia aja. Mungkin dalam rangka memberikan contoh kepada yang lain. Nanti Mas Agung jadi 1 miliar, Habib jadi 2 miliar, kan gitu. Gitu kan gitu. Begitu. Sesuai dengan niatnya begitu Kiai ya. Betul. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Mariani yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Maskernya diturunkan dulu, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Habib dan Bapak Ustadz yang saya hormati, saya ingin menanyakan tentang syirik. Alhamdulillah materi pada hari ini sangat menakjubkan bagi saya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa definisi syirik menurut bahasa dan menurut istilah dalam syariat Islam. Itu aja, ya. Pak Ustadz dan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibana, jadi intinya pada segi bahasa, kita harus paham bahasa dulu sebelum masuk di hikmah atau hakikatnya. Tafadhol Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syirik artinya itu dari syaraka yusyriku, yaitu menduakan. Menjadikan ada lebih daripada satu. Itu namanya syirik. Syirik itu dari segi bahasa itu tidak menjadikan satu itu tunggal. Jadi ada lainnya menyamakan dengan yang lainnya, itu dari segi bahasa namanya syirik. Makanya subhanallah itu dari segi bahasa. Terus pertanyaannya di sini dari segi istilah, apa yang dimaksudkan di dalam akidah itu syirik? Yaitu menyamakan Allah atau menduakan Allah atau meninggikan selain daripada Allah, itu namanya syirik. Jadi syirik dalam istilah itu lebih luas lagi. Menyamakan aja Allah dengan benda, Allah dengan orang, Allah dengan makhluk yang lain, itu sudah syirik. Karena Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Kata Rasulullah, ma khatara bibalik fallahu laisa bidzalik. Apa yang terlintas di dalam otak kita atau di dalam akal kita, kayaknya Allah begini ya. Kata Rasulullah, Allah bukan seperti itu. Makanya tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lainnya, bahasa apapun. Ini masalah menyentuh akidah. Akidah, hati-hati mengatakan Allah jangan-jangan duduk seperti kursi. Allah bukan kayak kursi ini, berarti Allah seperti kursi lain. Hati-hati, itu bisa syirik. Ini karena pertanyaannya masalah akidah, istilah. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan main-main. Masalah akidah, masalah diampuni dosa atau tidak. Ini tadi Quran kita sudah jelas tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kecuali dia taubat tadi, la ilaha illallah. Kembali asyhadu an la ilaha illallah. Makanya Rasulullah mengatakan, ma khatara, apa yang terlintas itu khotor, itu adalah terlintas. Bibalik dalam akal Anda, jangan-jangan Allah seperti ini ya. Allah tidak ini, Allah tidak berbahasa ini, Allah tidak wujudnya seperti kayak jangan-jangan ini. Wah, ini bahaya ini. Ini sudah berjalan di jalan kawasan syirik. Makanya orang yang ngomong begini atau orang yang berpendapat begini cepat-cepat disuruh taubat. Jadidu imanakum tadi kembali lagi. Perbaiki, kembalilah lagi. La ilaha illallah artinya apa? Kesaksiannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syirik. Yang bela sama juga. Ini hati-hati dalam masalah-masalah syirik, kita tidak boleh main-main. Kalau masalah wudhu, masalah sholat, ada tangan angkat, kunut, tidak kunut, misi biasa. Tapi kalau masalah syirik, ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Masya Allah. Jadi intinya pada wilayah akidah kita harus berhati-hati sekali ya Habibana. Baik, insya Allah kita akan segera menjawab pertanyaan selanjutnya. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damin Saku dan kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyadi yang akan dijawab oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Jujun Junaidi, Habibana Ahmad Al-Kaf, serta hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Nama saya Mulyadil Qorib, Jamaah Masjid Darut Taqwa, Krukut, Depok, Indonesia. Lengkap. Ada salah satu pertanyaan yang disampaikan, salah satu yang mendatangkan berkah adalah ziaratus sholihin, ziarah kepada orang-orang soleh. Baik mereka masih hidup, apalagi mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adab kita ketika kita ziarah sholihin yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar daripada syirik hobi dan syirik jali. Atas jawaban Kiai kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali Kiai Jujun, silakan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya aku yang menghidupkan dan mematikan, dan aku juga yang mencatat apa-apa yang sudah asar-asar, bekas-bekas amal yang sudah dilakukannya. Bapak berziarah kepada orang soleh, itu adalah kebaikan orang soleh itu yang sudah ditanam ketika dia hidup di dunia. Tidak mungkin Bapak menziarahi perampok, makam perampok Bapak ziarahi, makam perampok Ibu ziarahi, nggak mungkin, benar. Kita ziarah makam Wali Songo karena asar beliau sudah mengislamkan Indonesia, benar gak? Bagaimana adabnya? Kan begitu. Adabnya datang, kita tawasul, kita berdoa, mendoakan mereka, bukan meminta doa juga pada mereka. Tidak meminta doa pada mereka, karena kalau meminta doa pada mereka, jangankan pada mereka, gitu kan? Kepada orang yang hidup saja meminta doa itu seperlunya minta didoakan itu. Bukan datang pada kahin, tapi harus datang pada ulama, pada kiai, pada orang-orang yang bertauhid pada Allah. Nah, yang salah adalah datang ke makam Sunan Gunung Jati, kemudian kerudungnya dilap-lap ke makam Sunan Gunung Jati. Ya Sunan, ya Sunan. Nah, itu gak boleh. Itu biasanya orang Depok. Oh enggak ya, maaf. Maksud saya orang sana. Orang sana yang sebagian ada di sini. Maksud saya begitu. Oh enggak ya, maaf orang Depok, maaf ya, maaf. Jangan-jangan orang Garut yang begitu ya. Ya begitu ya. Jadi sekali lagi kita mencatat kenapa ya orang berbondong-bondong, itu yang garis bawahi. Sebenarnya saya lebih menggarisbawahi ke itunya. Karena ada orang yang melarang sama sekali. Ngapain sih ziarah-ziarah ke tempat Tuhan itu? Nggak perlu ziarah, jangan melarang. Kalau orang berbondong-bondong ke makam mereka karena mereka pernah berbuat baik untuk Indonesia. Itulah yang kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Makanya kita mendoakan orang yang berjasa di Masjid Darut Taqwa ini siapa? Yang sudah meninggal. Contohnya sebut satu. Haji Mahfud. Untuk Haji Mahfud Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai itu ke Haji Mahfud. Kenapa? Itu bukan kebaikan kita, kebaikan Haji Mahfud yang kita kembalikan pada beliau ketika beliau sudah menanamnya ketika hidup di dunia. Ngerti? Kan banyak orang yang ngomong, wah ngapain baca Fatihah buat orang mati, tidak akan sampai. Kalau nggak percaya, kamu coba mati dulu, nanti saya kirim. Ngirim Fatihah pada orang mati itu sampai. Saya katakan sampai. Mana bukti sampai? Nggak balik lagi. Udah. Saya udah siap-siap menunggu jawaban lain, tapi nggak balik lagi. Ya Allah. Baik, kami persilakan selanjutnya Ibu Asih. Silakan. Yang akan dijawab oleh Habibana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi. Saya ingin bertanya Pak Kiai, kriteria seperti apa hingga seseorang bisa dikatakan syirik atau riya? Sekian, mohon jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, Habibana, silakan. Kembali lagi ini pertanyaannya to the point nih, langsung nih. Jadi jawabannya mudah-mudahan bisa langsung to the point. Bahwa kriteria orang yang musyrik, tadi kembali lagi kepada yang asal tadi, yaitu yang membesarkan selain Allah. Itu sudah syirik. Tadi ada syirik khafi, ada syirik jali. Membesarkannya dengan merasa membesarkan diri. Tadi riya. Ria itu sudah syirik khafi itu. Itu musyrik, tapi musyriknya masih kecil. Tapi kecil kalau dibiarkan akan menjadi besar. Dari mulai ria, setelah ria biasanya pangkatnya naik menjadi sombong. Ketika sombong masih terus kipasin lagi sama setan menjadi zalim. Orang zalim itu biangnya tuh. Kenapa? Merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, tidak peduli dengan yang lainnya. Dia lupa bahwa ada Allah segala-galanya. Dia lupa bahwa dia telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada yang paling kuat kecuali hanya Allah. Dia merasa saya paling kuat, saya super power, saya. Naudzubillah min dzalik. Itu terus naik. Kemudian kalau sudah menduakan Allah, itu bisa sudah jelas syirik jali, menyembah Allah tapi nyembah lain. Nah itu sudah syirik jali, langsung di situ dia suruh taubat. Kalau tidak dia langsung murtad, musyrik. Ini urusannya bukan diterima ibadah atau tidak diterima. Kalau fikih, sholat, ibadah, puasa, zakat ini terima apa tidak ya? Terima. Tapi kalau syirik langsung dipecat dari agama Allah. Makanya bahaya, hati-hati, sekali lagi, hati-hati mengurangi kehormatan Allah, kemuliaan Allah. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang menyerupainya. Jadi jangan sekali-kali menyerupakan Allah dengan yang lainnya, dengan benda, dengan rumah, dengan orang, dengan jin, dengan setan, dengan malaikat. Tidak, Allah itu beda dengan semuanya. Makanya kalau ada yang merasa berbuat begitu, kembalilah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubatnya dan menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Insya Allah kalau wafat husnul khatimah. Baik, terima kasih Habibana dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kita masih ada satu pertanyaan yang nanti kita sampaikan, yaitu melalui Instagram. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram. Kita akan segera jawab pertanyaan Anda. Yang pertama ini adalah untuk Kiai Jujun. Ini pertanyaan menarik sekali. Kalau saya simpulkan, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat para kiai seandainya saya beranalogi bahwa jimat yang saya pakai itu adalah ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah inilah saya percaya bahwa dengan menggunakan jimat itu saya mendapatkan kekuatan. Nah ini sering terjadi di antara kita. Tergantung hatinya. Dia meyakini kekuatannya dari Allah. Kalau meyakini kekuatan dari Allah, apa bedanya dengan pakai cincin dengan pakai pisau? Apa bedanya dengan pakai pisau? Pisau itu ditajamkan oleh pencipta pisau. Maka pisaunya itu menjadi tajam karena diolah. Maka dia digunakan untuk kepentingan masak, potong itu, belah ini. Itu kekuatannya dari Allah. Bukan dari itu pandai besi. Pandai besi hanya wasilah saja yang mencoba menjadikan tajamnya pisau itu. Tapi kalau lebih dari itu musyrik. Paham? Kalau lebih dari itu musyrik. Gua pakai cincin ini. Pokoknya kalau pakai cincin ini pasti angkot berhenti. Angkot lewat, berhenti. Pas koneknya nanya, mau kemana Pak? Enggak, cuma nyoba cincin. Gila kata kamu deh. Itu mah bercanda gitu kan. Kalau
berpikir bahwa dengan ini maka wah itu sudah musyrik, sudah tidak boleh main-main. Musyrik itu musyrik khafi aja. Nah yang tadi itu gitu kan. Salah satunya adalah tadi membikin benda-benda itu menjadi sebuah kekuatan. Kekuatannya dari Allah, yakini, tapi jangan kemudian salah i'tikad di dalam dirinya. Kalau misalnya i'tikadnya lurus, saya katakan analoginya apa bedanya dengan pisau yang ditajamkan, golok yang ditajamkan, gergaji yang ditajamkan, ya sama saja dengan itu, apa bedanya? Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang memang merawat benda-benda itu? Diyakini bahwa dengan merawat, memberikan wangi-wangian, begitu Habibana. Nah, Habibana mungkin, salah satunya juga nih, ini contoh dari kita yang suka pergi haji atau umroh begitu ya. Kita nggak afdol kalau tidak mendapatkan sobekan dari kiswah. Ini kan kita harus sangat berhati-hati dengan kasus ini. Bisa-bisa kita bersandar pada kain itu atau hanya sekedar ya ini kenang-kenangan. Gitu kan beda-beda tipis Habibana. Iya, iya. Kalau masalah itu ya ada yang namanya barokah. Dalam agama itu ada nama barokah. Kiswah atau serbannya kiai, serbannya orang ulama, sorban udah meninggal, pengen serbannya, kopiahnya. Boleh-boleh aja kalau untuk keberkahan. Tapi kalau yang seperti tadi dikatakan oleh kiai, jujur meyakini bahwa ini akan bisa mendatangkan keberuntungan, akan ini yang tidak ada di situ ada Allah. Nah itulah syirik. Tapi untuk keberkahan boleh keberkahan, kiswah. Banyak ulama-ulama yang bagi. Subhanallah punya kiswah, maksudnya keberkahan. Ini Ka'bah. Ingat bahwa orang-orang salihin telah tawaf di situ. Luar biasa. Bukan untuk dipuja-puji. Bukan untuk menjadikan seperti tadi jimat untuk nyetop angkot ataupun busway. Enggak, tetapi untuk keberkahan ya Allah. Ingat subhanallah ini kain bisa mulia orang keliling-keliling. Kenapa? Karena nempel dengan Ka'bah. Karena ucapannya Rasulullah, karena di situ tempat Rasulullah tawaf. Allah banyak untuk keberkahan boleh. Seperti orang ziarah kubur tadi. Jadi jangan terus langsung dijustis itu syirik. Kadang-kadang orang keterlaluan, syirik. Syirik pada tempatnya syirik. Tetapi kalau untuk keberkahan boleh-boleh saja. Kita subhanallah banyak para ulama-ulama besar, bukan ulama kecil, ulama-ulama yang luar biasa kadang-kadang mengambil sesuatu dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Itu namanya keberkahan. Kalau barokah boleh apa tidak? Boleh. Allah yang mengatakan barokah. Indonesia merdeka itu berkat apa? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Percaya apa tidak? Kalau ada yang nggak percaya hati-hati ini. Ini dalam mukadimah keberkahan. Jadi bagaimana maksudnya berkah? Berkatnya kita minta tolong sama Allah. Berkatnya takbir yang dikumandangkan oleh orang-orang yang berjuang melawan para penjajah. Berkatnya Bung Tomo ketika melawan agresi dan Inggris dan seterusnya dengan takbir Allahu Akbar. Itulah keberkahan. Indonesia jadi negara yang berkah dan ini sudah disepakati oleh founding father kita. Betul apa tidak? Nah inilah, jadi keberkahan ini penting dalam kehidupan kita. Kita minta dalam rumah tangga kita berkah. Makanya kadang-kadang saya kembali lagi tadi nikah ya. Bukan masalah yang 4, 2, 3. Ini bagiannya kiai jujur. Tapi kadang-kadang memanggil ulama yang soleh. Menikahkan. Kenapa? Pengen keberkahan. Kalau orang Jawa mengatakan ngalap berkah. Ngalap, subhanallah. Kenapa? Orang-orang soleh itu mempunyai keberkahan. Tempat-tempatnya orang soleh itu mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu apa sih? Ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Nabi Zakaria ketika melihat Sayyidah Maryam di situ dapat makanan, yang mana makanan itu mustahil didapetin di luar. Karena musim panas dapat buah-buahan, musim dingin dapat buah-buahan, musim panas. Dari mana engkau ya Maryam? Padahal anak angkatnya Nabi Zakaria. Nabi ketika mengatakan huwa min indillah, itu adalah dari Allah. Langsung hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah langsung tempat itu berarti tempat barokah. Langsung berdoa kepada Allah. Langsung dikabulkan oleh Allah. Pengennya apa? Pengen punya anak. Dikasih anak laki. Bahkan diberikan nama Yahya. Coba ini Quran yang bicara. Berkah apa bukan itu? Berkah.
tentang Isra wal Mi'raj. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu, diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Disitulah para nabi-nabi diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan disitulah tempatnya mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberkahan itu boleh apa tidak? Boleh, dengan syarat tadi sudah dikatakan niat di dalam dadanya itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Jangan sekali-kali mengatakan kain itu bisa ini bisa itu. Yang bisa hanya Allah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita diberkahi oleh Allah. Kembali ke Kiai Jujun, artinya ketika kita bertawasul, yang sebagian orang mengatakan hati-hati dengan syirik, itu tergantung niatnya begitu Kiai ya. Nah, jadi silakan Kiai, mungkin bisa dijelaskan kembali. Iya, yang tadi. Ya. Jadi wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah. Ini tawasul ini. Karena Bapak waktu lahir telanjang. Kalau Bapak sih tidak suka tawasul, sholat telanjang. Karena ini wasilah. Ini wasilah, ini wasilah. Jadi kalau orang tidak suka tawasul ya sholatnya telanjang. Karena waktu lahir kamu telanjang. Ada waktu lahir pakai baju celana. Begitu. Terus musyrik enggak? Ya beda, tidak. Tidak musyrik. Kita yang tadi ngalap berkah. Kalau ngalap berkah itu bukan musyrik. Belajar pada orang soleh, kita ziarah pada makam orang-orang soleh, belajar melihat asar mereka. Mudah-mudahan kita terdorong, termotivasi, terpacu, terpicu, terlecut untuk menjadi soleh seperti mereka. Keren. Jangan kerudungnya dilap-lapin. Di Hajar Aswad, wah, seredan, untuk mengejar perkara yang tidak disunatkan saja bagi wanita. Bagi wanita, mencium Hajar Aswad itu sunnah bagi jamaah laki-laki, perempuan tidak sunnah. Untuk mengejar perbuatan yang tidak disunnahkan oleh wanita, perkara haram diikuti. Sampai ada yang sewa. Ibu belum cium, ayo saya bantu. Bayar 400 real, dipeluk. Masa perkara haram dilakukan untuk mengejar perkara yang tidak sunnah? Bapak saja yang disunnahkan tidak boleh. Sikut kanan, sikut kiri. Allahu Akbar, tapi orang kena. Allahu Akbar untuk mengejar Hajar Aswad. Kita tenang saja. Sampai syukur, nggak usah membikin orang celaka. Nah ini yang sekarang salah gitu kan. Jadi ke sana kalau tidak cium Hajar Aswad perasaan tidak jadi haji. Kalau tidak wukuf di Arafah tidak jadi haji. Karena al-hajjul Arafah, haji itu wukuf di padang Arafah. Jadi yang tadi ini penting, jadi melebar kemana-mana sengaja. Karena banyak orang yang salah kaprah sampai pada tingkat tadi ngambil kiswah, kemudian ini jimat dibawa kemana-mana. Tapi kalau berkah tadi ini adalah orang tawaf, mencium, berdoa semuanya dibawa, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita menjadi lebih soleh. Tidak apa-apa. Tapi kalau dianggap sebagai itu menambah kekuatan, apalagi menghilangkan Allah, mengkultuskan itu, maka yakin itu adalah musyrik. Apapun itu. Tapi kalau di dalamnya tetap terjaga la ilaha illallah, semua kekuatan dari Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, insyaallah. Terima kasih Kiai Jujun, Habibana Ahmad Al-Kaf, dan Habib saya yang sangat ganteng sekali ini, insyaallah kelak akan meneruskan perjuangan dakwah dari ayahanda tercinta. Dan demikian tadi, pemirsa yang dirahmati Allah, tema tentang syirik telah kita dapatkan. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan tadi akan menjadi bahan bagi kita untuk membuka kembali luasnya tentu saja hasanah Islam yang akhirnya memantapkan kita hanya Allah yang patut disembah, bukan ciptaan Allah yang disembah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Imsaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 16 Januari kami akan menghadirkan Ustadz Abdul Somad dan Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Agung Zauhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah ijabah hajat-hajat kita semuanya. Khususnya mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman. Jangan sampai goyang tauhid kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah saat ini diampuni dosanya oleh Allah. Ya Allah, mari kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Ya Allah, kami dulu sering ria, sering hasud, kadang-kadang sombong timbul dari diri kami ya Allah. Padahal semuanya adalah pemberian-Mu ya Allah. Kadang-kadang sampai kami berbuat zalim kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, maafkanlah masa lalu kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak tahu umur kami sampai kapan. Mudah-mudahan ya Allah Engkau bangkitkan iman kami ya Allah. Berilah kami ya Allah istiqomah. Berikan sehat walafiat. Agar kami semuanya ya Allah mudah-mudahan tidak dipanggil oleh-Mu kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami terus ya Allah agar kami senantiasa mengesahkan-Mu ya Allah, mengikuti perintah-Mu ya Allah, meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami juga minta dan mohon untuk negeri kami yang kami cintai Indonesia ya Allah, agar Indonesia diselamatkan dari segala bencana ya Allah, dari segala penyakit dan wabah ya Allah, dan Indonesia menjadikan Indonesia yang berkah ya Allah, Indonesia yang maju dan diridhai dan diberkahi oleh-Mu ya Allah. Ekonominya bisa cepat kembali bangkit ya Allah, dan mudah-mudahan dengan berkahan ya Allah, rezeki yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Keluarga kami ya Allah mudah-mudahan disayang oleh-Mu ya Allah, menjadi keluarga yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Anak-anak kami jadikan anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, anak-anak yang barokah, yang membahagiakan ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin kurang ajar terhadap kami ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami ya Allah, agar makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah, memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah, agar ketika kami wafat mudah-mudahan anak-anak kami memuliakan kami ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami ya Allah durhaka kepada kami ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah, muliakan anak-anak kami ya Allah. Apa artinya jabatan, uang kalau anak-anak kami makin besar durhaka terhadap kami ya Allah. Siang dan malam kami berjuang demi untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, selamatkan anak-anak kami dari pergaulan bebas, selamatkan anak-anak kami dari narkoba, selamatkan dari segala yang tidak baik ya Allah. Karena setelah nikmat iman dan Islam, anak-anak yang soleh dan solehah, mudah-mudahan semuanya anak-anaknya yang kami punya dan yang mendengarkan ini ya Allah, anak-anaknya dilembutkan hatinya ya Allah, menyayangi ibu dan ayahnya, memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah, agar menjadi anak-anak yang mulia di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.